Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ayyuhal hadirun, ittaqullah wattaqullah thumma ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda alam, khatamin nabiyina wal mursalin, penutup para nabi dan rasul teladan kita semuanya, yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat siang ini khatib mengajak, marilah kita sama-sama gapai derajat muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang konsisten dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sehari semalam kita dipanggil setidaknya 15 kali untuk menjadi para pemenang, meraih kesuksesan dan kejayaan. 15 kali panggilan itu ada di mana-mana dan terdengar oleh kita semuanya. 10 kali panggilan untuk menjadi pemenang itu ada di dalam azan. Dan 5 kali panggilan untuk menjadi pemenang itu ada di dalam iqamah, yaitu dengan panggilan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah yang mengandung arti kita diajak, kita diseru untuk menjadi pemenang, untuk meraih kesuksesan yang hakiki. Hayya 'alal falah ada setelah hayya 'alas shalah. Artinya jarak antara sholat dengan kesuksesan sangat dekat sekali. Lalu siapakah mereka? Orang-orang yang mendapatkan kemenangan yang sejati. Mereka orang-orang yang mendapatkan kejayaan di dalam hidup yang sejati. Mereka orang-orang yang al-falah, mendapatkan kemenangan yang sejati. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan kita kemarin mengucapkan minal aidin wal faizin. Artinya pun sama, semoga kita kembali ke fitrah dan mendapatkan kemenangan. Siapa orang yang mendapatkan kemenangan? Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'ib atraba. Inna lil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itulah mereka orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Maka setiap seminggu sekali setidaknya di dalam khutbah, khatib diharuskan bahkan menjadi rukun khutbah untuk berwasiat dengan wasiat takwa, mengajak kita semuanya dan saling mengingatkan agar konsisten di dalam ketakwaan. Karena bagi mereka orang yang bertakwa, yang konsisten dalam aturan Allah, mereka yang mendapatkan kemenangan yang hakiki.
Lalu siapa orang-orang yang bertakwa? Banyak indikator atau ciri orang-orang yang bertakwa. Tapi setidaknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyebutkan ada 4 ciri atau indikator orang yang bertakwa. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, at-taqwa hiya al-khawf minal jalil wal 'amalu bit-tanzil war ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Ada 4 ciri orang disebut bertakwa. Ungkapan beliau, mari kita sama-sama simak. Yang pertama kata Sayyidina Ali, orang yang bertakwa adalah al-khawf minal jalil. Mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah, Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Al-khawf minal jalil, rasa takut kepada Allah ini ibarat sensor. Ketika orang dalam mobil mau menabrak ke belakang, tiba-tiba sensornya berbunyi, dia berhenti. Rasa takut inilah yang membuat orang terhenti dari segala bentuk kemaksiatan. Khauf adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Rasa takut kepada Allah. Tentu rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kita kepada makhluk Allah. Kalau kita takut kepada binatang, binatangnya kita jauhi. Kita takut kepada orang, orangnya kita jauhi. Tapi takut kepada Allah, Allahnya yang kita dekati. Takut kepada Allah itu bermakna 2. Yang pertama, takut kepada hukum-hukum Allah yang ada di dunia. Dan yang kedua, takut akan hukum Allah yang ada di akhirat. Makanya orang yang bertakwa ini dia punya keseimbangan dalam hidup, dunia akhirat tetap dijalani. Karena Allah punya 2 hukum. Yang pertama ada hukum dunia, dan yang kedua ada hukum akhirat. Hukum akhirat tentu nanti ada hisab. Hukum akhirat ada mizan, ada syurga, ada neraka. Kita takut masuk ke neraka, kita berharap mau ke syurga, perbanyak amal soleh di dunia. Tapi ingat, Allah pun menyimpan hukum di dunia. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat. Kalau orang barat mengatakan hukum alam, kita mengatakan sunnatullah. Bagaimana hukum alam yang Allah simpan di dunia? Tangan kita masuk ke api, pasti terbakar. Kemudian benda dilemparkan ke atas, jatuhnya ke bawah. Itulah hukum dunia yang harus kita jalani. Ada aturan Allah yang Allah simpan di dunia. Kalau orang mau sukses, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Manjadda wajada. Manjadda, orang yang bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan menuai atau menemukan, mendapatkan kesuksesannya. Ada hukum Allah di dunia yang tidak bisa kita pungkiri. Enggak bisa orang bertakwa hanya fokus kepada akhirat saja, sementara hukum Allah di dunia dia berpaling. Padahal Allah menyimpan 2 hukum. Ada hukum dunia yang harus kita jalani, ada hukum akhirat. Maka takut kepada Allah bermakna 2. Pertama, yuk kita jalani hukum Allah di dunia. Hukum Allah di dunia, sunnatullah kita jalani. Kalau mau sukses, yuk bekerja keras. Kalau kita mau disayangi orang, maka sayangi orang lain. Kalau kita mau ditolong orang, maka tolonglah orang lain. Berbaik-baiklah kepada orang lain. Itu hukum dunia. Tapi ada juga hukum akhirat. Hukum akhirat ada syurga dan neraka. Tentu rasa takut kepada Allah membuat kita banyak beramal soleh dan menjauhi amal yang salah. Yang kedua, orang-orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, bukan hanya dia takut kepada Allah. Yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dia akan beramal dengan dasar hukum yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika dia beramal, amalannya ada dasarannya. Dia takut kepada Allah, ikuti hukum Allah. Di mana hukum Allah? Allah turunkan hukum itu di dalam Al-Quran. Maka orang yang bertakwa adalah mereka yang tidak pernah jauh dari tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Dan tentunya Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang harus kita bumikan di dalam perilaku kita. Al-Quran ini adalah wahyu Allah yang melangit, tapi harus kita bumikan di dalam perilaku kita. Karena Rasulullah SAW setelah meninggal, Sayyidah Aisyah ditanya, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Ketika ditanya akhlak Rasulullah yang sudah wafat, Aisyah tidak bisa berkata-kata, ia hanya meneteskan air mata. Dan Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Kalau kamu ingin tahu bagaimana akhlak Rasul adalah Al-Quran. Rasul adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita ingin tahu bagaimana realitas Al-Quran di dalam kehidupan nyata, itulah yang ada dalam pribadi Rasulullah SAW. Orang yang bertakwa adalah mereka yang ketika beramal, mereka yang mau beramal berdasarkan Al-Quran dan tuntunan dari Rasulullah SAW.
Kemudian yang ketiga, siapa pribadi orang yang bertakwa? Bukan hanya mereka yang takut pada hukum Allah di dunia dan di akhirat. Bukan hanya mereka yang beramal dengan amalan Quran. Yang ketiga, kata Imam Ali, al-qana'atu bil qalil. Orang yang bertakwa adalah mereka yang qana'ah, menerima bil qalil, dengan sesuatu walaupun secara kuantitas terlihat sedikit. Jadi orang yang bertakwa adalah dia ridho atas apa keputusan dari Allah. Kita sering membaca satu doa, raditu billahi rabba, artinya raditu, aku ridho billahi, kepada Allah, rabba. Rabb itu artinya Allah yang mengatur, Allah yang mengurus. Ya Allah, aku ridho engkau yang mengaturku. Ya Allah, aku ridho engkau yang mengurusku. Kalau kita ridho Allah yang ngatur, kalau kita ridho Allah yang ngurus, apapun yang terjadi hari ini, aku ridho, ini pasti yang terbaik untukku. Bangun tidur, ketika bekerja, mau hasilnya banyak atau sedikit, aku ridho, ini pasti yang terbaik. Karena bagi orang-orang yang bertakwa, bukan kuantitas, memang kuantitas penting untuk bekal hidup, tapi kualitas keberkahanlah yang dicari dalam kehidupannya. Orang-orang yang ahli syukur itu, dia tidak melihat nikmatnya banyak atau sedikit, tapi dia akan melihat siapa yang memberikan kenikmatan itu. Makanya walaupun sedikit dia tetap bersyukur, dia tetap qanaah menerima. Ada satu perumpamaan, ada seorang laki-laki, dia diberikan hadiah oleh kekasih tercintanya, tidak seberapa. Ketika ulang tahun, hadiahnya dibungkus. Ketika dibuka, ternyata hadiahnya ballpoint yang harganya katakan cuma Rp5.000, tapi girangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, padahal hadiahnya tidak seberapa, cuma 5.000. Ternyata bagi orang-orang yang mencintai, bukan nilai hadiahnya yang dia lihat, tapi siapa yang memberinya. Yang memberinya adalah sang kekasih, walaupun hanya ballpoint harganya 5.000, tapi goresan tintanya sampai ke dalam hati. Kita diberikan nikmat tiap hari oleh Allah, banyak atau sedikit kita terima, bukan masalah jumlahnya, tapi yang ngasih adalah Allah, sang kekasih kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita. Allah sudah takar, inilah yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka bagi orang-orang yang bertakwa, dia akan menerima bil qalil, qanaah, walaupun sedikit diterima, disyukuri keberkahannya yang dia inginkan. Dalam urusan ilmu memang harus bertambah, dalam urusan rizki harus barokah. Dalam doanya kita bermunajat kepada Allah, wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, berikan aku ilmu yang bertambah dan berikan ilmu yang barokah. Maaf, rizki yang barokah. Rizki bukan hanya dilihat dari kuantitas, tapi dari kualitas keberkahan, baik atau tidaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Imam Ali mengatakan, siapa orang-orang yang bertakwa? Al-isti'dad liyaumir rahil. Orang yang bertakwa adalah mereka yang isti'dad. Isti'dad artinya mereka yang bersiap-siap liyaumir rahil, untuk menuju alam perpindahan. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Boleh jadi usia kita di sisanya tidak lama, tapi kita sudah bersiap-siap untuk menghadapi semua itu. Bagi orang-orang yang bertakwa, bagi mereka yang takut dengan hukum Allah di dunia dan di akhirat, selama di dunia dia akan berhati-hati dan isti'dad, mempersiapkan diri untuk berpindah ke alam yang lebih abadi. Bukankah orang-orang yang cerdas digambarkan oleh Rasulullah adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah mereka yang mampu mengendalikan diri di dunia yang fana, wal amila lima ba'dal maut, dan mereka beramal untuk kehidupan setelah kematian ini. Dan ketika beramal, mereka beramalnya pun beramal yang cerdas. Bagaimana beramal yang cerdas? Usia kita boleh jadi standar umat Nabi Muhammad hanya 60 tahun. Tapi harus ada amalan cerdas yang melebihi usia kita. Apa amalan cerdas yang melebihi usia kita? Di antaranya adalah jariyah. Jariyah adalah amal atau kebaikan yang dikeluarkan, yang pahalanya terus mengalir walaupun si yang melakukannya sudah meninggal dunia. Boleh jadi kehidupan dunia kita terbatas hanya 60 tahun. Tapi amal kita, kebaikan kita harus melebihi usia kita. Ada yang disebut dengan jariyah, amal yang terus ngalir. Di antaranya ilmu yang bermanfaat yang kita sampaikan, yang kita amalkan. Anak-anak soleh yang terus mendoakan.
dan harta yang nilai kebaikannya akan terus mengalir kepada kita. Mudah-mudahan khutbah di siang ini bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu li walakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد أيها الحاضرون اتقوا الله واتقوا الله ثم اتقوا الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Hadirin, di penghujung khutbah kedua ini, mari kita sama-sama menengadahkan kedua tangan kita, bermunajat kepada Allah. Semoga Allah menanamkan keimanan dan ketakwaan di hati kita hingga akhir hayat menjemput kita, dan semoga kita tetap istiqomah dalam iman, Islam, dan ihsan. Semoga Allah membimbing kita semuanya agar tetap taat di jalannya, dan Allah membimbing kita agar mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahan kita. Bukan kita yang hebat, tapi Allah yang menolong. Bukan kita yang mampu, tapi Allah yang memudahkan. Bukan kita yang pintar, tapi Allah yang memberikan pemahaman. Tanpa Allah kita bukan siapa-siapa. Tanpa Allah kita tidak bisa apa-apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik ajma'in, amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tsabbit qulubana 'alal iman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullah akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Stawu sufufakum, diluruskan dan dirapatkan saf dan barisannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك. السلام عليك. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.